Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau, masih memiliki banyak misteri yang tersembunyi. Munculnya misteri-misteri ini berasal dari cerita-cerita mitos yang muncul di kalangan masyarakat, lalu tersebar hingga ke berbagai tempat. Namun, yang namanya cerita, bisa dipercaya, bisa juga tidak. Kali ini, satu sisi akan membahas tentang kisah sejarah Lawang Sewu yang penuh misteri. Lawang Sewu dalam bahasa Belanda, Het Administratieve van de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, NVT Samarang, yang dibangun sebagai kantor pusat Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS. Bangunan ini berstatus sebagai aset kereta api Indonesia, KAI, karena merupakan buah dari perebutan NIS oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, DKARI, pada masa Perang Kemerdekaan. Saat ini bangunan tersebut dijadikan sebagai museum dan galeri sejarah perkeretaapian oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur dan KAI Wisata. Nama Lawang Sewu aslinya merupakan julukan gedung itu dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu seribu. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang, serta memiliki sekitar 1000 jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga dikira sebagai pintu. Pintu-pintu di bangunan tersebut hanya berjumlah 429 buah. Jendela ukuran besar sering ditemukan pada bangunan Belanda di Indonesia. Banyak bangunan, rumah, atau struktur lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang mirip. Hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan iklim lembab dan panas di Indonesia. Dengan banyaknya jendela ini, akan lebih banyak masuknya udara dan membuatnya menjadi dingin. Kompleks Lawang Sewu terdiri dari 2 bangunan, yaitu Gedung A dan B serta C dan D, menghadap Jalan Pemuda. Bangunan A menghadap Bundaran Tugu Muda. Terdapat 2 menara kembar di Gedung A yang awalnya digunakan untuk menyimpan air, masing-masing dengan kapasitas 7.000 liter. Bangunan ini memiliki jendela kaca patri besar dan tangga besar di tengahnya. Di bawah bangunan terdapat sebuah lorong bawah tanah. Gedung B terletak di belakang Gedung A, setinggi 3 lantai dengan 2 lantai pertama terdiri dari perkantoran dan yang ketiga adalah loteng. Bangunan dengan jendela-jendela besar ini juga memiliki lorong bawah tanah yang berfungsi sebagai saluran air. Di depan gedung berdiri Tugu Muda untuk memperingati pertempuran 5 hari. Lawang Sewu diarsiteki oleh Kosman Sitrun, dari firma yang dibentuk arsitek senior JF Klinghammer dan BJ Owendak. Bangunan ini dirancang dalam gaya Hindia Baru, istilah yang diterima secara akademis untuk rasionalisme Belanda di Hindia. Mirip dengan rasionalisme Belanda, gaya adalah hasil dari upaya untuk mengembangkan solusi baru untuk mengintegrasikan preseden tradisional atau klasisisme dengan kemungkinan teknologi baru. Ini dapat digambarkan sebagai gaya transisi antara tradisionalis dan modernis serta dipengaruhi oleh desain berlage. Konstruksi dimulai pada tahun 1904 dengan bangunan A yang selesai pada tahun 1907. Sisanya rampung pada tahun 1919. Awalnya digunakan oleh Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda. Namun, setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah Gedung B diubah menjadi penjara dengan eksekusi mati dilakukan di dalamnya. Ketika Semarang direbut kembali oleh Belanda dalam pertempuran di Semarang pada Oktober tahun 1945, pasukan Belanda menggunakan terowongan yang mengarah ke Gedung A untuk menyelinap ke kota. Pertempuran terjadi dengan banyak pejuang Indonesia gugur. 5 pegawai yang bekerja di sana juga gugur. Setelah perang, tentara Indonesia mengambil alih kompleks. Bangunan tersebut kemudian dioperasikan oleh Jawatan Kereta Republik Indonesia, DKARI. Pada tahun 1992 bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Pada tahun 2009, kompleks Lawang Sewu berada dalam keadaan mengenaskan. Simon Markus Gower, dalam kolomnya di The Jakarta Post, menuliskan bahwa bangunan tersebut gelap dan tak terawat. Dinding putihnya dihitamkan oleh polusi dan penelantaran.
Dindingnya terkelupas dan dipenuhi coretan-coretan vandal. Lumut pun tumbuh di sebagian besar bangunan dan tikus menjadi penghuni celah-celah bangunan. Bangunan ini kelak menjalani renovasi dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata. Namun warga setempat kecewa dengan hasil renovasi tersebut karena dianggap menghilangkan keasliannya. Pada tanggal 5 Juli tahun 2011, gedung tersebut diresmikan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Namun, pada saat itu hanya bangunan B yang dapat dikunjungi. Pada akhir 2013, pemerintah kota Semarang mengumumkan rencana untuk menghilangkan citra seram bangunan itu untuk menarik lebih banyak pengunjung. Hal ini dilakukan dengan cara menata kembali kawasan untuk kegiatan sosial dan budaya, beserta renovasi lanjutan bangunan. Pada saat itu, Lawang Sewu menarik rata-rata 1.000 pengunjung setiap hari. Lawang Sewu dikenal sangat angker karena ruangan bawah tanahnya pernah dijadikan tempat penyiksaan oleh serdadu tentara Jepang. Banyak wisatawan memasuki ruangan itu semata-mata untuk melihat hantu. Di antara hantu yang dilaporkan menghuni tempat itu, adalah seorang noni Belanda yang melakukan bunuh diri di dalam serta penampakan hantu tanpa kepala. Lantai dasar gedung B dihuni kuntilanak, dan pocong di tempat bak penyiksaan penjara jongkok. Berdasarkan cerita-cerita mereka yang pernah ke ruang bawah tanah tersebut, akan menemukan bayangan seperti manusia dengan mata hijau menyala, akan mendekati orang yang datang ke ruang bawah tanah tersebut. Konon katanya area ini digunakan sebagai penyekapan tahanan, dan mereka dibiarkan berdesak-desakan di area sempit hingga tewas. Selain ada bayangan bermata hijau menyala, ketika mendekati penjara bawah tanah akan tercium bau aneh, seperti anyir darah. Bau tersebut erat kaitannya dengan tahanan tewas di dalam penjara karena kehabisan oksigen akibat berdesakan di dalam penjara. Selain itu, terdapat kisah seram dari penjara jongkok juga tidak kalah menyeramkan dengan penjara lainnya yang ada di Lawang Sewu. Para tahanan tersebut dipaksa masuk dengan posisi jalan jongkok dan berdesakan, lalu direndam oleh air hingga penuh dan semua tahanan mati mengenaskan di dalam kotak tersebut. Arwah para tahanan yang tidak tenang diyakini menghantui isi penjara dan akan merasuki pengunjung yang pikirannya kosong. Banyak kesaksian dari beberapa orang yang melintasi area ini memiliki pengalaman penampakan hantu sosok besar hitam menyerupai genderuwo. Selain itu ada juga di bagian sudut langit-langit ruang utama terdapat pocong berwajah rusak. Pocong tersebut sering menunjukkan kepada para pengunjung yang sengaja berniat ingin uji nyali dan mengganggu mereka. Sosok pocong itu berkeliaran di pojok ruangan. Saat masuk ruangan di Lawang Sewu, juga akan merasa diikuti oleh orang yang mengikuti dari belakang. Namun saat melihatnya tidak ada siapapun. Sementara derap langkah kaki sangat jelas terdengar di telinga dari belakang. Konon katanya, suara tanpa penampakan yang terus mengikuti itu merupakan hantu para tahanan yang masih suka mengganggu pengunjung di Lawang Sewu. Selain itu, kisah horor yang terkenal lainnya berupa perempuan cantik berambut panjang dengan baju khas Belanda didominasi warna putih. Perempuan ini sering menunjukkan rupanya di mana saja dan sering mengganggu pengunjung dengan tatapan mengerikan yang bisa membuat orang merinding. Demikianlah keberagaman kisah tersebut menjadikan bangunan ini sebagai bangunan yang penuh kisah mistis dan horor yang ada di Indonesia. Mitos adalah upaya untuk menceritakan seluruh pengalaman manusia, yang tujuannya terlalu dalam di dalam darah dan jiwa, untuk penjelasan atau deskripsi mental. Terima kasih, sampai bertemu lagi, di satu sisi.